Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Jessica Nova. Hari ini aku mau membahas susu pertumbuhan yang aku pakai untuk anak-anakku. Susunya apa? Ini dia. S26 Promise Gold tahap 4 dan Enfagro Neura Pro yang A+ juga tahap 4. Aku mau bahas kemasannya Enfagro dulu. Ini dia bagus banget sih kemasannya. Ada sealnya di luar, jadi harus ditarik dulu sebelum buka aluminium yang di bagian dalam. Dan sendok takarnya itu ukurannya besar, cukup 4 sendok takar untuk 200 ml air. Dan aluminiumnya itu dia lebih tebal menurut aku, jadi sekali tarik sih memang langsung bisa dibuka, tapi yang nggak gampang sobek gitu loh, jadi bener-bener bagus banget. Dan yang aku suka di tengahnya itu ada jepitan khusus untuk sendok takarnya. Warna susu bubuknya sendiri lebih putih daripada S26, dan karena ini sebenarnya kalengnya bisa untuk 900 gram ya, cuma kan karena dia isi cuma 800 gram, jadi kalau untuk awal-awal misalnya kita agak kelebihan ngambil susunya tuh masih bisa ditirisin dengan nyaman gitu, maksudnya nggak kepenuhan. Nah, untuk S26 juga sama, di luarnya ada sealnya, harus dibuka dulu sebelum kita buka bagian dalamnya. Bagian dalamnya juga sama dilindungi aluminium foil, apa sih namanya, aluminium lah ya pokoknya itu. Tapi yang aku kurang suka, sendok takarnya itu kecil banget, jadi untuk 210 ml air harus 6 kali sendok takar. Kebayang dong kalau yang bikin susunya kayak aku langsung 2 gelas sekaligus, ngitungnya 12 sendok takar, semoga nggak salah atau meleng dikit gitu, kalau nggak salah hitungan. Dan sama ini aluminiumnya ditarik dulu, cuman dia nggak setebal Enfagro menurut aku sih aluminiumnya, tapi masih oke lah. Dan ini kalengnya sebenarnya sama kayak Enfagro, cuman karena dia isi full 900 gram, kalau waktu awal-awal baru beli dan baru pakai terus kita kepenuhan isi sendoknya itu agak susah untuk nirisin susu bubuknya. Si kembar ini full minum susunya hanya ASI sampai usia 2,5 tahun. Begitu masuk usia 2,5 tahun, aku sudah mulai memperkenalkan nih untuk susu pertumbuhan. Kenapa? Karena aku merasa ada banyak nutrisi yang bisa dipenuhi tambahan melalui susu pertumbuhan. Memang susu pertumbuhan ini untuk anak ASI agak tricky karena benar-benar kita harus lihat dulu nih komposisinya, apakah menimbulkan reaksi alergi atau enggak. Kebetulan beberapa susu yang udah pernah aku cobain, ada yang rasanya mereka sebetulnya suka, tidak menimbulkan ruam kulit atau reaksi alergi, tapi timbulnya itu menjadi sembelit atau diare. Sekalinya nggak timbul sembelit atau diare, suka rasa susunya, tapi dalam pemakaian beberapa waktu mulai keluar reaksi alergi. Nah, reaksi alerginya tuh kayak apa? Kalau di si kembar, mereka tuh langsung keluar kayak merah-merah gatal-gatal di kulit gitu. Akhirnya aku udah pusing banget muter otak untuk nyari susu pertumbuhan mana yang bisa dipakai untuk mereka. Pertama kali aku direkomendasiin untuk coba pakai yang ini, Enfagro A+. Kenapa ini? Karena diklaim mengandung serat pangan yang dijamin gak akan bikin sembelit ataupun diare untuk anak-anak. Akhirnya aku coba susu ini pertama kali dan cocok. Waktu itu masih pakai yang tahap 3 dan itu tercocok pada saat itu. Akhirnya aku terusin. Terus karena Enfagro ini sebenarnya agak-agak langka ya, agak-agak susah juga nyarinya. Akhirnya aku coba cari yang ada itu S26. Sebelumnya aku belum pernah nyobain S26, tapi akhirnya aku cobain S26 dan ternyata cocok banget gitu pakai S26 yang Promise Gold. Untuk kandungan nutrisinya sendiri, menurut aku di komposisi nutrisinya dua-duanya hampir sama. Ya pasti kalau yang namanya beda merek ada perbedaan sedikit komposisi, ada yang kurang di satu merek tapi lebih di komposisi merek yang lain. Menurut aku sih 11-12 lah komposisi antara Enfagro A+ dengan S26 yang Gold. Sama-sama bagus, sama-sama memiliki nutrisi yang tinggi dan diutamakan untuk membantu perkembangan otak anak. Untuk harganya sendiri, S26 dan Enfagro dibanderol dengan harga berapa? Kalian bisa langsung lihat di sini.
Untuk S26 dia satu kalengnya ini isinya 900 gram, sedangkan Enfagrow cuma 800 gram. Kenapa aku tetap pilih susu pertumbuhan? Karena menurut aku dalam susu pertumbuhan ini sudah ada komposisi gizi yang dilengkapi dan sesuai dengan keperluan anak. Untuk si kembar sendiri, aku nggak ngasih 2 kali sehari karena mereka makannya sudah sangat cukup. Artinya untuk komposisi protein, serat, dan segala macamnya mereka masuk semua, bagus. Makanya aku cuma kasih sekali sehari aja, dan itu untuk pagi hari. Kecuali misalnya makannya mereka lagi jelek banget, atau misalnya lagi kurang enak badan dan lagi nggak terlalu nafsu makan, aku sangat terbantu dengan adanya susu pertumbuhan. Jadi bisa diganti kalau mereka lagi susah makan karena lagi kurang enak badan, dengan adanya minum susu itu sangat-sangat membantu. Tapi bukan berarti yang minum susunya tuh 2, 3 kali, 4 kali sehari. No, sama sekali, karena di usia balita memang seharusnya anak-anak itu sudah makan 4 sehat yang benar-benar semua komposisi nutrisinya masuk dari serat, buah, protein dan segala macamnya itu sudah harus masuk dalam bentuk makanan gitu. Sedangkan menurut aku susu itu hanya untuk penambah atau menambahkan. Ini dia sumber makanan yang mengandung omega 3 dan omega 6 yang sangat tinggi. Bahkan di dalam ikan teri sekalipun memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Dalam brokoli, bayam, alpukat itu semua memiliki omega 3 yang tinggi. Dan juga kandungan omega 6 bisa didapatkan dari kacang-kacangan, telur, daging, susu kedelai, dan sumber pangan yang lainnya. Masih banyak lagi. Jadi moms and dads jangan terkecoh dengan kandungan omega 3 atau omega 6 yang terkandung dalam susu bubuk, karena sebaiknya didapatkan secara langsung melalui sumber makanan sehari-hari. Untuk perbedaan gula tambahan di dalam susu pertumbuhan ini, untuk Enfagrow memang dia masih memakai sukrosa sebesar 3 gram per sajiannya, sedangkan S26 itu sudah full laktosa. Tapi menurut aku sendiri sebetulnya asal takaran minum susunya itu sesuai, maksimal 2 kali sehari, dan tidak ada kebiasaan minum susu sambil ngedot sebelum tidur, menurut aku sih akan aman-aman aja untuk mencegah karies gigi atau kerusakan gigi. Oke, segitu aja dulu informasi dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye.